Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya membuat kisi-kisi dan kartu soal dalam web sekolahpenggerak.com. Pertama silakan Bapak Ibu melakukan login seperti biasa, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke menu. Nah, ini saya mohon izin untuk menggunakan akun Bu Cia sebagai contoh. Nah, nanti Bapak Ibu klik menu public, kemudian masuk ke menu berkas ujian yang ada di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol distribusi KD soal. Nah, perlu menjadi catatan di sini Bapak Ibu bahwa untuk membuat kisi-kisi dan kartu soal di web sekolah, Bapak Ibu harus membuat soal terlebih dahulu. Nah, sehingga kita bisa pilih di sini ulangannya yang mana. Saya akan gunakan yang PAS kemarin, soal PAS kemarin ya. Tapi nanti Bapak Ibu pilih ulangannya yang US. Tapi ini hanya untuk contoh supaya tidak bocor soalnya, saya pilih yang PAS saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu pilih KD-nya dulu nih. Misalkan KD dari kelas berapa? Misalkan KD dari kelas 10 dulu misalkan. Kemudian di semester 1-nya, dan untuk mapel kimia. Nah, kita klik tombol load KD, sehingga di sini akan tampil KD-KD yang ada di kelas 10 semester 1. Oke, kita update dulu sebentar. Nah, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul soal ya, soal atau pertanyaan dari soal yang ini PAS. Nah, untuk soal nomor 1, nomor 2 dan selanjutnya bisa Bapak Ibu scroll sampai bawah seperti ini. Nah, kita coba satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, untuk soal nomor 1, langkah pertamanya silahkan Bapak Ibu pilih KD-nya. Misalkan soal nomor 1, sifat koligatif larutan yang hanya dipengaruhi oleh bla 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 bla. Ini jawabannya. Nah, misalkan itu adalah KD 3.2 misalkan. Nah, berarti kita pilihnya di sini. Klik 3.2 contoh misalkan. Nah, kalau sudah, supaya KD 3.2-nya itu masuk ke pemetaan atau distribusi KD soal nomor 1, maka kita pilih yang gambar kaca pembesar. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti otomatis KD-nya akan tampil di sini Bapak Ibu. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya untuk men-setting soal nomor berapa itu KD-nya KD berapa. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu di soal nomor 2 ternyata itu adalah KD-nya di kelas 11 semester 2 misalkan. Untuk yang soal nomor 2 ini berarti Bapak Ibu nanti tinggal ubah saja settingannya menjadi kelas 11 semester 2. Jangan lupa diklik lagi tombol load KD-nya, kemudian pilih KD-nya misalkan KD 39 misalkan. Nah, kemudian kita kembali ke soal nomor 2. Nah, kita pilih lagi kaca pembesar tombolnya, kita klik tombol simpan, maka nanti KD-nya langsung tampil di sini Bapak Ibu. Oke, untuk men-setting KD atau distribusi KD sudah cukup jelas Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan kompetensi diuji, ruang lingkup materi, level kognitif, tingkat kesukaran, indikator soal, bentuk soal. Nah, untuk item-item ini Bapak Ibu bisa isi dengan cara pilih soal nomor berapa dulu. Misalkan soal nomor 1 ini ya, kita klik tombol biru yang ada gambar kertas dan pensilnya, kita klik. Oke, nah silakan nanti Bapak Ibu isi di sini kompetensi yang akan diuji. Misalkan, maaf ini contoh aja tes, ruang lingkup materinya misalkan tes lagi,
Nah, level kognitifnya silakan Bapak Ibu pilih, misalkan C3, tingkat kesukarannya misalkan sedang, indikator soalnya juga mohon maaf saya tulis tes, dan bentuk soalnya adalah PG. Nah, silakan nanti kalau sudah disetting, Bapak Ibu pilih tombol update. Oke, sudah berhasil. Nah, nanti akan tampil hasil data yang sudah Bapak Ibu isi. Dan ini silakan Bapak Ibu lakukan untuk setiap nomornya. Ya, cukup mudah Bapak Ibu ya. Misalkan ini soal nomor 2. Nah, berarti kita klik lagi tombol birunya, kita setting, kita tulis misalkan uji coba misalkan. Misalkan ruang lingkup materi contoh misalkan. Level kognitifnya misalkan C2, tingkat kesukarannya misalkan mudah, kemudian kita pilih indikatornya ya, itu saja indikator. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan, pilihannya adalah pilihan ganda soalnya, kemudian kita klik tombol update. Nah, ini langsung tampil di sini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah menuliskan mengisikan distribusi KD dan data kisi-kisi, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, mohon maaf sebelumnya, nah di atasnya ini Bapak Ibu pilih misalkan mapelnya kimia. Nah, penyusunnya siapa? Penyusunnya misalkan Bu Nur Asia. Nur Asia, kita pilih mana? Nur Asia. Nah, misalkan disusunnya kapan, tanggal berapa? Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya pilih disusunnya itu tanggal, misalkan tanggal 10, misalkan seperti itu. Nah, verifikatornya siapa? Misalkan Bu Astuti misalkan. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa? Misalkan tanggal 27 misalkan seperti itu. Kemudian klik tombol update data. Nah, ini nanti akan tampil di kisi-kisi dan di kartu soal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah men-setting seluruh soal yang ada dan kemudian sudah men-setting data penyusun dan data verifikator, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dua tombol ini, yaitu tombol kisi-kisi dan kartu soal. Mungkin tampilannya agak kurang proporsional karena saya menggunakan handphone. Ketika nanti Bapak Ibu menggunakan laptop, tampilannya akan jauh lebih proporsional. Saya coba dengan kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, nanti otomatis tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalkan kompetensi dasar, ini soal nomor 1, kemudian dasarnya apa, C1. Nah, ini judulnya di atas ya, ada seperti ini, nomor soal, jenis bentuk soal. Nah, ini karena belum Bapak Ibu isi, hasilnya kosong. Nanti di bawah ada tanda tangan Bapak Ibu pembuat soal, dan sini ada mengetahui kepala sekolah. Nah, ini nanti akan menjadi kisi-kisi digital Bapak Ibu yang ada di web. Nah, sedangkan kartu soal kita coba lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung sudah ada nama Bapak Ibu, penulis soalnya Bu Nur Asia dan verifikatornya Bu Astuti. Nah, ini misalkan kotaknya ya, ini langsung ada jawabannya, dan selanjutnya seperti ini ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa ke ruang Wakasek, insya Allah akan saya bantu dampingi, atau bisa bertanya ke Bapak Ibu guru pembuat soal lainnya yang sudah menguasai fitur terbaru ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.